warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Diskrit dan Logika Matematika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malik Nur Hairudin dengan NIM 20124085. Nama saya Alvan Maulana dengan NIM 20124088. Saya Rizky Fatimah Azahra dengan NIM 20124099. Saya Ahmad Zaki Al-Fadli dengan NIM 20124078. Saya Dede Rifki dengan NIM 20124089. Oke, di sini kami akan mengimplementasikan hasil dari simulasi logika aljabar boolean. Halo semuanya, nah di bagian ini saya bakal ngejelasin tentang teori aljabar boolean dan logika dan gerbang logika. Nah, yang bakal jadi dasar dari sistem digital seperti komputer, HP, sampai kalkulator. Aljabar boolean itu pada dasarnya adalah sistem logika dengan dua nilai utama, yaitu ada nilai 0 yang berarti off atau false, dan 1 yang berarti on atau true. Nah, meskipun cuma dua nilai, tapi dari sinilah semua logika digital itu berkembang. Ada 3 operasi dasar dalam aljabar boolean yang wajib kita tahu nih. Yang pertama adalah gerbang AND. Nah, yang dilambangkan dengan titik atau kali. Operasi ini menunjukkan bahwa dua kondisi harus aktif bersamaan agar hasilnya tuh jadi satu. Jadi kalau salah satunya 0, hasilnya tetap 0. Nah, yang kedua ada gerbang OR dengan simbol plus yang menunjukkan logika salah satu, artinya cukup salah satu input bernilai 1, maka hasilnya udah 1. Dan yang terakhir adalah gerbang NOT yang biasa ditulis dengan tanda petik. Nah, fungsinya buat membalik nilai logika. Jadi kalau inputnya 1, maka hasilnya 0 dan sebaliknya. Konsep ini bisa kita bayangkan lewat saklar listrik. Kalau saklarnya disusun secara seri, nah itu tuh mirip kayak dengan logika gerbang AND. Nah, dua-duanya itu harus dalam posisi on supaya arus bisa mengalir dan lampu menyala. Sebaliknya, kalau saklarnya disusun secara paralel, itu sama kayak logika OR. Cukup salah satu on, lampu udah bisa nyala. Nah, jadi kesimpulannya, aljabar boolean dan operasi logika ini bukan cuma sekedar teori nih, tapi benar-benar dipakai dalam dunia nyata, terutama di semua rangkaian elektronik yang kita pakai sehari-hari. Dari hal kecil kayak saklar lampu sampai ke sistem komputer yang lebih kompleks. Nah, semuanya tuh dibangun pakai logika dasar ini. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya. Kami menyusun 2 tabel kebenaran untuk membuktikan penerapan logika boolean pada sistem lampu. Tabel-tabel ini mempresentasikan hubungan antara input saklar dan output lampu dengan aturan dasar. Angka 0 menunjukkan saklar dalam keadaan mati dan lampu padam, sedangkan angka 1 menunjukkan saklar hidup atau lampu menyala. Tabel kedua adalah untuk lampu putih yang menggunakan logika OR. Dalam logika ini, lampu akan menyala jika minimal salah satu saklar aktif. Hasil dari kombinasi saklar A dan B menunjukkan bahwa ketika keduanya mati, lampu padam. Jika salah satu menyala,
lampu menyala, dan jika keduanya menyala, lampu tetap menyala. Ini membuktikan bahwa operasi OR menghasilkan output positif ketika ada setidaknya satu input positif. Selanjutnya adalah rangkaian yang kedua, di mana lampu yang berwarna putih ini kita menggunakan dari bentuk OR atau paralel, di mana untuk menyalakan lampu yang berwarna putih ini, kita hanya perlu mengaktifkan salah satu dari kedua saklar tersebut agar lampunya dapat menyala. Jadi hanya salah satu dari kedua saklar ini, lampu tetap bisa menyala. Kita coba buktikan. Bisa kita lihat lampu langsung menyala di sini. Apabila kita nonaktifkan, kemudian yang sebelahnya kita nyalakan tetap menyala. Itu pun ataupun keduanya menyala on atau bernilai 1, maka dia akan menyala. Dan apabila kita nonaktifkan keduanya, maka tidak akan menyala. Jadi sudah dipastikan bahwa kedua teori tersebut sudah benar ya. Tabel pertama menjelaskan lampu kuning yang menggunakan logika AND. Berbeda dengan OR, logika AND mengharuskan kedua input aktif agar lampu menyala. Dari kombinasi saklar A dan B, kita bisa lihat bahwa jika salah satu atau kedua saklar mati, lampu akan padam, dan lampu hanya menyala saat keduanya hidup. Ini menunjukkan bahwa AND hanya menghasilkan output positif jika semuanya inputnya positif. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan mengenai proyek yang telah kita buat. Di mana di sini terdapat dua buah lampu, rangkaian lampu dengan dikendalikan oleh 4 buah saklar. Yang dimana pada rangkaian pertama, pada lampu yang berwarna kuning ini, kita menggunakan bentuk dari seri atau N, yang dimana rumusnya adalah L1 sama dengan A kali B, dimana untuk menyalakan lampu pada bagian seri ini, kedua saklar harus bernilai 1 atau on. Langsung saja kita lihat apakah teori tersebut benar. Ini posisinya dalam bentuk off. Apabila kita nyalakan yang pertama, tidak ada yang terjadi, lampu tidak akan menyala. Namun apabila keduanya, dia akan menyala. Itu menandakan bahwa teori tersebut sudah benar. Apabila salah satunya di nonaktifkan lagi, maka dia tidak akan menyala. Baik, dari hasil implementasi, kami menemukan bahwa materi aljabar boolean sangat relevan di kehidupan dunia nyata, khususnya dalam perancangan rangkaian listrik dan sistem digital. Perencanaan sederhana seperti lampu dan saklar dapat dijadikan simulasi fisik dalam fungsi logika boolean. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai alat simulasi logika aljabar boolean. Kami berharap penjelasan kami dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.